Dua bocah tenggelam saat bermain di sungai. Mitigasi resiko MBG, pengawasan dan proses afkir makanan. Ritual sakral adat Nyese Amot. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 31 Oktober 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Tasya Euni, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, mengawali Kompas Kalsel hari ini, 2 bocah di Samarinda tewas tenggelam usai bermain di sungai yang berarus deras. Korban terseret hingga 1 km dari lokasi kejadian. Nasib naas dialami 2 bocah di Samarinda, Kalimantan Timur. Korban bernama Nur Rahman dan temannya Wahyu saat itu sedang bermain di aliran sungai Benanga, Lempake pada Senin 27 Oktober kemarin. Saat bermain, arus deras menyeret keduanya hingga tewas tenggelam. Bocah Nur Rahman, jasad korban ditemukan di hari pertama usai kejadian. Korban terseret sejauh 600 meter dan ditemukan warga setempat. Sementara itu jasad Wahyu ditemukan di hari kedua pencarian tim SAR gabungan pada Selasa 28 Oktober. Korban terseret hingga sejauh 1 km dari lokasi kejadian. Bahwa ada 2 orang tenggelam di aliran sungai Benanga, daerah Lempake, bahwa mereka bermain 5 orang di tepian aliran sungai Benanga, dan 1 orang atas nama Nur Rahman melompat ke air dan ternyata dia kelelep. Temannya yang melihat atas nama Wahyu akhirnya ikut juga untuk menolong. Tetapi Wahyu ini kita curigai juga tidak cakap untuk berenang, sehingga mereka berdua tenggelam di tempat. Akibat peristiwa ini, warga dihimbau agar mengawasi anak agar tidak bermain di sungai. Terlebih, beberapa hari ini, cuaca buruk seperti hujan deras kerap terjadi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sebuah kapal tongkang yang sedang melintas di Sungai Mahakam, Samarinda, menabrak kapal kelotok milik warga hingga karam. Seorang ABK yang tercebur ke sungai selamat. Inilah detik-detik kapal tongkang BG Serasi 15 yang hendak melintas di jembatan Sungai Mahakam, Samarinda, menabrak kapal kelotok warga. Pemilik kapal kelotok bilang saat itu kapalnya sedang kerusakan mesin. Peristiwa ini direkam warga terjadi pada Rabu 22 Oktober kemarin. 1 orang ABK kapal yang tercebur ke sungai saat berusaha menghindari tabrakan berhasil selamat. Kapal takbut tongkang ini mau pengolongan. Ada kapal kecil yang sedang mengalami trouble engine sehingga insiden tidak terelakkan, sehingga menyenggol kapal takbut tersebut. Untuk korban jiwa tidak ada, hanya kerugian material. Dan setelah kami lakukan interogasi ke dua belah pihak, ternyata mereka sudah melakukan perdamaian. Dan kejadiannya itu ternyata pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025. Tak ada korban jiwa, hanya kerugian material yang ditimbulkan dari kejadian ini. Kedua belah pihak diketahui telah berdamai. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Rabu pagi, kebakaran terjadi di hotel tertua di Samarinda, Kalimantan Timur. Pengunjung hotel panik dan berusaha keluar menyelamatkan diri.
Inilah detik-detik para pengunjung Hotel Bumi Senior di Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda, panik berusaha menyelamatkan diri. Pengunjung bahkan sempat terjebak di balkon hotel sebelum dievakuasi. Api diduga berasal dari sebuah kamar di lantai 2 dan dengan cepat merembet ke kamar lainnya lantaran interior kamar yang terbuat dari kayu. Dari pemeriksaan sementara, tim damkar temukan hidran tidak standar dan tidak adanya sprinkler di dalam hotel. Ya, untuk sementara ini masih dalam dugaan itu berada di salah satu kamar di lantai 2. Kondisi saat terbakar apakah ada pengunjung atau seperti apa Pak? Ya, informasi kita didapat di lapangan tadi dari anggota semua pengunjung ada. Namun pengunjung sudah dapat kita evakuasi di titik kumpul yang aman. Kemudian dievakuasi dan anggota damkar maupun relawan untuk menuju di daerah aman. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun polisi masih menyelidiki. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, 15 tahanan Polsek Kota Samarinda yang kabur dengan menjebol dinding toilet sudah lengkap ditangkap. Pelarian para tahanan sejak Minggu 19 Oktober lalu telah berakhir. 15 tahanan ini merupakan tahanan yang kabur dari sel tahanan Polsek Samarinda Kota dengan cara menjebol dinding toilet sel. 8 hari pengejaran, akhirnya polisi meringkus seluruh tahanan. 2 diantaranya sempat kabur hingga ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku lainnya juga bahkan sempat bersembunyi di fasilitas umum sebelum kembali ditangkap. Hingga akhirnya pada hari Minggu tersebut, sekiranya 14.00 WITA, 15 orang tahanan ini bisa kabur melarikan diri dari Polsek Samarinda Kota. Para pelaku kini terancam hukuman pemberatan lantaran sudah kabur. 3 diantaranya merupakan pelaku yang menginisiasi tahanan untuk kabur. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya mitigasi resiko MBG, pengawasan dan proses afkir makanan. Selengkapnya di Kompas Kalsel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Forum multi pihak Kota Banjarmasin gelar diskusi mitigasi resiko program makan bergizi gratis di Aula Ombudsman Kalsel. Pengawasan ketat dan proses afkir makanan tidak layak konsumsi ditekankan untuk jamin keamanan anak penerima MBG. Dalam kegiatan tersebut, Kabid Dokes Polda Kalsel Kombes Pol Muhammad Eliandiko tegaskan pihak dapur harus menerapkan pengawasan dengan memastikan setiap pegawai menjaga kebersihan dan mematuhi SOP. Mulai dari pemasangan APD, penutup rambut, sarung tangan, hingga kebersihan kuku. Setiap makanan yang terdeteksi tidak layak konsumsi harus langsung diafkir. Afkir yang dimaksud adalah memisahkan dan menandai makanan yang tidak layak konsumsi. Ini untuk menjamin keamanan dan kesehatan anak penerima MBG. Ini dirasa kalau sudah jalan dia, ya udah afkir itu sudah nota. Ini kok baunya berubah, kemudian dicek kimiawi. Nah ini mungkin yang perlu di untuk proses selanjutnya jadi pembelajaran. Mungkin masaknya ini terlalu pagi. Nah, jadi ada evaluasi. Sementara anggota Forum Multi Pihak Kota Banjarmasin bilang, penerapan pengawasan dan evaluasi merupakan hal penting dalam menjalankan MBG. Selain itu, proses selektif dalam perekrutan pegawai dapur juga harus diperhatikan, terutama untuk memastikan pegawai bebas dari penyakit menular
seperti hepatitis A yang justru beresiko bagi penerima makanan bergizi gratis. Yang perlu takutkan di situ terjadi tidak ada namanya screening kesehatan. Tidak ada dilengkapi dengan surat bebas dari penyakit hepatitis B kalau tidak salah ya. Hepatitis B atau C ya? Yang melibat. Yang itu Pak, yang A sama C ya. Dengan rekrutmen pegawai yang selektif dan standar higienis yang tegas, anak-anak penerima MBG diharapkan dapat menerima makanan yang aman, bergizi, dan bebas dari resiko penyakit. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, harga beras premium di atas HET, pemerintah Kota Balikpapan masih memaklumi melihat biaya distribusi yang dinilai cukup tinggi. Harga beras di Kota Balikpapan masih di atas harga eceran tertinggi HET. Meski demikian, pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan operasi pasar ke pihak agen. Wakil Wali Kota Balikpapan sebut beras premium yang didatangkan dari Sulawesi dan Surabaya di atas HET yang ditentukan pemerintah, dikarenakan adanya biaya distribusi. Pemerintah Kota Balikpapan tak bisa berbuat banyak, sebab agen beras di Balikpapan menerima beras di atas HET dari daerah pemasok. Pemerintah Kota Balikpapan hanya menekankan beras SPHP untuk tidak naik dan tetap dengan harga HET. Kita juga sempat diingatkan dari kementerian ya supaya untuk bisa menekan sampai harga eceran tertinggi. Tapi kalau proses itu dari mulai pengapalan, kemudian juga pendistribusian, ada beberapa yang kita pahami bahwa mereka tetap akan mendapat keuntungan. Diketahui HET yang ditentukan pemerintah untuk premium Rp15.400 per kilogram, medium Rp14.100 per kilogram, dan SPHP Rp13.000 per kilogram. Sementara beras medium dan premium di Balikpapan mencapai Rp17.000 hingga Rp19.000. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Tingginya kasus kebakaran di Banjarmasin memicu sorotan kritis terhadap standar operasional prosedur relawan di lapangan. Diklat teknis untuk meningkatkan kompetensi dilakukan setelah kasus kelalaian SOP yang akibatkan relawan meninggal saat bertugas. Puluhan komunitas PMK dan BPK Swakarsa dari 5 kecamatan di Banjarmasin mengikuti diklat teknis penanggulangan kebakaran. Pelatihan ini langsung gandeng instruktur dari Pusdiklat Kebakaran Ciracas, Jakarta. Diklat ini dinilai sangat mendesak pasca insiden meninggalnya seorang relawan saat bertugas beberapa waktu lalu. Contohnya saja kemarin kan 2 orang meninggal, Bu. Nah, kami lihat di lokasi itu kan pesawat handap, pesandal, itu kan sudah tidak sesuai dengan SOP yang harusnya dikerjakan oleh seorang pemadam kebakaran. Jadi melalui pelatihan ini, Disdamkarmat berkomitmen memastikan seluruh personel memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, memahami tata cara standar keselamatan, dan dapat bekerja dengan kondisi yang baik. Jadi saya pikir ada yang salah, mungkin instalasi listriknya juga udah lama, perumahan penduduk juga banyak yang kayu, banyak yang terlalu berdempet, banyak hal. Itu yang akan kita coba minimalisir, kita coba mitigasi selama sisa masa kepemimpinan Pak Yamin dan saya. Pada prinsipnya, perencanaan tahun anggaran 2026 didorong agar fokus utama SKPD pada pencegahan kebakaran guna meminimalisir kejadian. Diklat ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme petugas di lapangan. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, dari pedalaman Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, masyarakat Dayak Tae di Kampung Semangkar masih setia menjaga tradisi leluhur. Setiap tanggal 25 Oktober, ritual adat Nyese Amot digelar. Sejak pagi hari, warga Kampung Semangkar, Desa Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau mempersiapkan berbagai perlengkapan adat, mulai dari pinang muda, daun sirih, rokok daun, hingga tuak untuk keperluan ritual adat Nyese Amot.
Ritual dipimpin oleh dukun paca bernama Pak Anyi, dibantu para rebayu dan perimah. Sebelum prosesi utama dimulai, terlebih dahulu digelar upacara adat Keabak Insopet Macan Paeng, yang merupakan tempat kepala kayau disemayamkan untuk memohon izin kepada roh penjaga alam. Selanjutnya dilakukan besiak, yaitu doa dan permohonan restu kepada Jubata atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Suara lila atau meriam keramat menjadi tanda seluruh warga bersiap menuju Mawak Empang atau tempat pelaksanaan utama ritual adat. Puncak kegiatan adalah prosesi nyeser amot ngekayot, yakni menghanyutkan lanting atau rumah kecil ke sungai. Tradisi ini menjadi simbol pengusiran roh penyakit dan hal negatif lainnya agar kembali ke asalnya jauh dari kehidupan manusia. Salah satu tujuannya untuk mengusir para hantu-hantu yang dianggap mengganggu, dan kemudian hantu itu yang berbentuk hama, ya, hama padi, ya, bisa dikatakan baik dari hama tikus, hama wereng, ular, ulat, dan segala macamnya. Usai ritual, masyarakat menjalani masa pantang selama beberapa hari, seperti tidak boleh ke ladang, berburu, atau memakan makanan tertentu. Pantangan ini dimaknai sebagai bentuk penyucian diri, serta penghormatan kepada alam dan roh leluhur. Menjadi harapan kami ke depannya nanti supaya anak-anak muda bisalah melestarikan semua ritual adat Nyesel Amot ini yang ada di Dusun Semangkar. Ritual adat Nyesel Amot tradisi tua yang diwariskan turun-temurun sejak abad ke-18 ini bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga wujud harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Untuk membantu memperkuat pengetahuan lokal serta mewariskannya kepada generasi muda, sejak tahun 2016, masyarakat Dayak Tae mendapat pendampingan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Dayakologi. Tim Liputan Kompas TV, Sanggau, Kalimantan Barat. Atlet balap unta pertama Indonesia. Informasi selengkapnya di Kompas Kalsel. Saudara, PSM Makassar resmi memperkenalkan Thomas Trusha sebagai pelatih baru. Ahli pikir strategi asal Ceko berusia 54 tahun ini dikontrak hingga akhir musim kompetisi Super League. PSM Makassar resmi memiliki pelatih baru. Manajemen PSM menunjuk pelatih asal Ceko, Thomas Trusha, sebagai juru taktik anyar menggantikan Bernardo Tavares yang memutuskan mengundurkan diri di tengah kompetisi Super League dengan alasan finansial. Thomas Trusha dikontrak hingga akhir musim Super League 2025-2026 dan akan didampingi asisten pelatih asal Brazil. Thomas Trusha merupakan pelatih berlisensi UEFA Pro. Ahli strategi berusia 54 tahun merupakan pelatih yang memiliki pengalaman lintas benua, di mana pernah melatih di Eropa, Afrika, dan Asia. Bahkan Thomas pernah melatih 2 klub Malaysia, yakni Penang periode 2021-2022 dan Kelantan United 2023. Manajemen menargetkan tim ayam jantan dari timur bisa kembali bersaing di papan atas atau berada di posisi 5 besar di akhir musim. We are here to push this club up. We are here to assess all players which are here. They have now new start, new line, and I see a lot of potential. Debut Thomas Trusha di PSM akan diuji pada laga kandang melawan Madura United pada 2 November, bertepatan dengan HUT PSM ke-110 tahun. Saat ini PSM menempati peringkat 14 klasemen dengan nilai 8 poin. Dari 8 laga, PSM hanya menang 1 kali, seri 5 kali, dan kalah 2 kali. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Atlet balap unta pertama Indonesia, Muhammad Al-Fatih, lakukan debut di Asian Youth Games 2025 Bahrain. Fatih tampil impresif meski finish di posisi ke-11 dengan catatan waktu 1 menit 6 detik.
Sejarah baru tercipta. Atlet Indonesia tampil pertama kalinya pada cabang olahraga balap unta yang resmi dipertandingkan di multi-event internasional Asian Youth Games 2025 Bahrain. Muhammad Al-Fatih Abdillah menjadi pelopor dan atlet satu-satunya dari Indonesia yang bersaing dengan 17 pebalap unta muda se-Asia di nomor 500 meter sprint race individual. Ia finish di posisi ke-11 dengan waktu 1 menit 6 detik. Tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, pelatih Wahyu Setiawan apresiasi hasil ini mengingat latihan intensif hanya dilakukan 12 hari. Alhamdulillah bisa bawa orang Asia ya, yang Asia Tenggara yang pertama hanya Indonesia sana, dan alhamdulillah kita posisi juga bagus, bisa di posisi 11 dari 17, karena kalau awal-awal itu banyak yang jatuh juga, itu beda, sangat beda. Yang paling berat itu dari negara Saudi, kan ini udah jadi istilah tradisional mereka ya, budaya mereka olahraga unta. Jadi mereka itu bawa unta dari negaranya masing-masing, sedangkan kita dari unta panitia. Jadi kita tuh kemarin tuh nggak dikasih waktu untuk bonding. Jadi sekali ketemu untanya langsung main. Bersamaan dengan kepulangan atlet balap unta, NOC Indonesia juga menyambut kedatangan atlet berkuda yang tampil di IAG 2025. Rintan Kencan Ivan Prapta, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara pecinta otomotif di Suriah berkumpul di kota Damaskus menghadiri acara balap mobil penuh aksi dan adrenalin. Bertajuk The Damascus Auto Show merupakan acara yang digelar Syrian Automobile Club untuk kedua kalinya dalam 5 tahun. Acara ini digelar untuk mempromosikan motorsport di negara Suriah. The Damascus Auto Show terdiri dari 2 kategori utama. Pertama, kategori drifting yang menampilkan 8 mobil. Kedua, kategori kecepatan dengan peserta 18 mobil. Suara raungan mesin dan asap gesekan ban dengan permukaan jalan menjadi pemandangan dalam acara tersebut. Penonton yang hadir terkesima dan bertepuk tangan menyaksikan mobil-mobil melaju dan menari di atas lintasan. Tak hanya kaum laki-laki, juga ada pebalap perempuan yang terjun di kategori kecepatan dan kategori drift. Memadukan gas, rem, dan setir sudah menjadi keahliannya. Indonesia Para Badminton Internasional 2025 digelar di Gor Indoor Manahan Solo, Jawa Tengah. 25 negara ambil bagian dalam turnamen dengan kasta tertinggi di para badminton ini. Digelar di Gor Indoor Manahan Solo, Jawa Tengah, mulai Rabu pagi, Indonesia Para Badminton Internasional diikuti oleh 25 negara. Khusus tahun ini ada perbedaan dengan turnamen serupa musim sebelumnya. Indonesia Para Badminton Internasional kini masuk ke level 1. Artinya, ranking poin yang diperebutkan menjadi semakin besar. Dan atlet yang boleh berpartisipasi adalah mereka yang masuk 12 besar dunia. 124 atlet akan berpartisipasi dalam turnamen berhadiah $15.000 atau setara 248,9 juta rupiah ini. Ini adalah event level 1 pertama kalinya di Indonesia. 6 kali event Indonesia Para Badminton sebelumnya itu levelnya level 3 dan level 2. Kemudian tahun kemarin waktu di UMS kita dinilai oleh BWF mampu untuk menyelenggarakan level 1 turnamen Indonesia Para Badminton ini adalah yang pertama kalinya memberikan prize money dalam bentuk uang. Dulu kan kita hanya souvenir, peralatan, dan lain sebagainya. Saat ini nanti selain ada souvenir, kemudian ada hadiah peralatan, ada hadiah prize money-nya $15.000. Ini pertama kalinya di dunia juga. Namun langkah Indonesia mempertahankan status juara umum sepertinya akan lebih berat. Prancis dan India menjadi penghalang utama, di mana Indonesia pun tidak turun secara penuh. Namun, Leani Ratri Oktila dan kawan-kawan masih tetap menjadi unggulan di turnamen ini. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Tasya Euni beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.